Halo anak-anak kelas 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di IO Irwan Channel. Kita akan belajar bersama lagi ya. Kita akan belajar tema 6, cita-citaku. Subtema 2, hebatnya cita-citaku. Kita akan mulai pembelajaran ketiga. Anak-anak semuanya, simak baik-baik video ini ya, supaya kalian memahami apa yang disampaikan Pak Irwan. Anak-anak, mari kita mulai pembelajarannya. Anak-anak kelas 4, kita akan mulai pembelajaran kelas 4, tema 6, subtema 2, pembelajaran ketiga. Subtema 2 yaitu hebatnya cita-citaku. Kita lanjutkan anak-anak. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari di pembelajaran 3 ini ada 3 muatan pelajaran. Pertama, bahasa Indonesia. KD 3.6 menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. KD 4.6 melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Kemudian muatan pelajaran PPKN KD 1.3 mensyukuri keberagaman umat beragama di masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. KD 2.3 bersikap toleran dalam keberagaman umat beragama di masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. KD 3.3 menjelaskan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. KD 4.3 mengemukakan manfaat keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk muatan pelajaran IPS, KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. KD 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Adapun tujuan pembelajaran, pertama, melalui kegiatan membaca dan mencermati puisi, siswa mampu menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. 2. Melalui kegiatan mencari informasi dari guru dan temannya, siswa dapat mengomunikasikan informasi tentang keragaman suku dan budaya di lingkungan sekitarnya dengan baik. 3. Melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitarnya, siswa mampu mengidentifikasikan sumber daya alam yang ada di sekitarnya dan menyajikan hasil pengamatan tersebut dengan tepat. Mari kita lanjutkan anak-anak. Nah, tahukah kalian siapakah tokoh di gambar tersebut? Iya, tokoh tersebut adalah Mahapatih Gajah Mada. Patih Gajah Mada merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita sangat besar, yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu, yaitu Nusantara. Nah, anak-anak, apakah cita-cita Patih Gajah Mada terlalu tinggi saat itu? Nah, tentunya jawabannya adalah tidak. Kita tentu tahu ada pepatah yang mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Jadi kita harus memiliki cita-cita yang tinggi dan besar. Nah, dengan demikian kita akan berusaha sekuat tenaga untuk meraih cita-cita tersebut. Tahukah kamu usaha apa saja yang dilakukan oleh Patih Gajah Mada untuk mencapai cita-cita tersebut? Iya, dia berjuang sangat keras memimpin pasukannya untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Tahukah kamu bagaimana cara Patih Gajah Mada mewujudkan cita-citanya? Nah, Patih Gajah Mada memiliki sumpah atau janji. Janjinya dia punya yaitu Sumpah Palapa. Dia berjanji tidak akan mengingkari janji tersebut. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Mari kita kenal lebih jauh tentang Patih Gajah Mada melalui teks Cita-cita Besar Patih Gajah Mada. Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 di lembah Sungai Brantas, di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna.
ia berasal dari kalangan rakyat biasa, bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan. Sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat, melebihi orang-orang sebaya di masanya. Konon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan. Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan energik, memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara. Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja. Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara 1309 sampai 1328. Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat, Gajah Mada menjadi seorang patih kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnu Wardani. Pada saat hendak dilantik menjadi patih, Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini. Sebuah ikrar atau janji dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Semenanjung, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasek atau Singapura. Janji atau ikrar yang ia upayakan untuk terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara. Saat itu, wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini. Saat itu, wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Malayu, Malaysia dan Singapura, Sumatera Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua, hingga wilayah Darwin di Australia. Nah, anak-anak, kita tahu Patih Gajah Mada ini adalah Mahapatih dari Kerajaan Majapahit. Ia terkenal akan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Ia berjanji tidak akan menikmati buah palapa hingga mampu menyatukan kerajaan-kerajaan menjadi satu dalam wilayah Nusantara di bawah panji Kerajaan Majapahit. Anak-anak, kita lanjutkan. Nah, anak-anak, mari kita isi peta pikiran berikut ini. Berdasarkan bacaan yang telah kita baca tadi, kita akan mampu mengisi peta pikiran ini. Nah, asal-usul Patih Gajah Mada. Ia berasal dari kalangan rakyat biasa di daerah lembah Sungai Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Bagaimana perjalanan karir Patih Gajah Mada? Pertama, dia menjadi anggota prajurit, kemudian diangkat menjadi kepala pasukan Bayangkara. Barulah di masa pemerintahan Ratu Tribhuwana Tunggadewi, ia diangkat menjadi Mahapatih Majapahit. Lalu, apakah cita-citanya? Iya, cita-citanya adalah mempersatukan daerah-daerah atau kerajaan-kerajaan pada masa itu menjadi satu wilayah Nusantara. Lalu, sikap dan nilai apa yang bisa kita gali dari tokoh Patih Gajah Mada ini? Ya, kita bisa belajar tentang sikap kesatria, lalu bijaksana, gigih, teguh pendirian, dan kerja keras. Nah, inilah hal-hal yang berkaitan dengan Patih Gajah Mada. Ini adalah peta pikiran yang bisa kita isi. Tidak harus seperti ini, kamu juga bisa menambahkan informasi-informasi lainnya ke dalam peta pikiran ini. Anak-anak, kita lanjutkan. Di sini ada puisi dengan judul Mahapatih Gajah Mada, karya D. Karitas. Wahai Mahapatih Gajah Mada, sejarah telah mengukir nama besarmu, sejarah telah mengakui kepemimpinanmu, sejarah telah mencatat keberanianmu. Mahapatih Gajah Mada, tak akan hilang dari benak kami para pemuda bangsa. Kisah kepahlawananmu
semangat pantang menyerahmu, dan usaha keras untuk mewujudkan cita-citamu. Mahapatih Gajah Mada, kami akan terus membangun bangsa ini. Kami akan terus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Dan kami akan terus menghormatimu, pahlawan kami. Nah, anak-anak, puisi Mahapatih Gajah Mada ini berisi tentang kegiatan Mahapatih Gajah Mada. Kemudian di sini ada 3 bait. Ada 3 bait. Nah, di setiap baitnya ternyata jumlah barisnya berbeda. Nah, ini adalah jenis puisi baru, puisi modern, sehingga di sini tidak memiliki rima. Nah, di sini ada a u u u, a u u u, a i i. Nah, ini adalah tidak berima. Sehingga ini adalah jenis puisi modern atau puisi baru. Anak-anak, kita lanjutkan. Kita lihat di sini ada 2 orang anak. Ini saya suka sekali dengan kisah Patih Gajah Mada. Usaha beliau dalam meraih cita-citanya sangat membanggakan. Betapa bahagianya apabila beliau dapat melihat Nusantara telah bersatu di bawah NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Wah, saya sudah bisa membuat puisi. Ternyata tidak sulit ya. Nah, di sini anak-anak, setelah kamu melihat cerita dari Patih Gajah Mada tadi, kamu juga bisa membuat sebuah karya puisi yang indah tentang pengalamanmu sendiri. Jadi kamu nanti bisa mencoba untuk membuat puisi dari pengalaman atau hal-hal atau peristiwa yang telah kalian alami, menjadi sebuah lantunan kata-kata yang indah. Kita lanjutkan anak-anak. Nah, di sini kita lihat gambar ini, Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah semboyan negara Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di sini ada gambar pakaian adat dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Tidak hanya ini anak-anak, masih banyak lagi gambar pakaian adat dari suku di Indonesia. Banyak sekali. Setiap provinsi juga memiliki pakaian adat masing-masing. Di sini hanya disajikan beberapa saja. Kita lanjutkan. Inilah 10 suku terbesar di Indonesia. 1. Suku Jawa. Suku terbanyak di Indonesia adalah suku Jawa yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Suku ini memiliki jumlah sekitar 40% dari total suku bangsa yang ada di Indonesia. Suku Jawa terkenal dengan budaya dan keseniannya yang sebagian besar dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha, contohnya pementasan seni wayang. 2. Suku Sunda. Suku Sunda merupakan suku terbesar kedua di Indonesia. Banyak yang sudah mengenal suku ini karena permainan musik khasnya yang berbahan baku bambu, yaitu angklung. Faktanya orang Sunda merupakan orang yang pertama kali melakukan hubungan diplomatik dengan bangsa lain. Orang tersebut ialah Sang Hyang Surawisesa atau Raja Samian. Ia melakukan hubungan diplomatik dengan orang Portugis di Malaka pada abad ke-15. Hal itu dibuktikan dalam prasasti Perjanjian Sunda-Portugal. 3. Suku Batak. Selanjutnya, ada suku Batak yang merupakan sebutan kolektif bagi penduduk dari daerah Tapanuli dan Sumatera Utara. Rupanya ada beberapa bagian dari suku Batak antara lain suku Batak Toba, Batak Papak, Batak Mandailing, Batak Simalungun dan Batak Karo. 4. Suku Madura. Berdasarkan sensus tahun 2010, suku Madura termasuk memiliki populasi besar sekitar 7.179.356 jiwa di Indonesia. Suku ini berasal dari daerah Madura dan sekitar Provinsi Jawa Timur. Suku ini juga banyak bertransmigrasi ke wilayah lain seperti ke Pulau Kalimantan Tengah dan Barat. 5. Suku Betawi. Suku Betawi umumnya bertempat tinggal di wilayah Jakarta karena merupakan keturunan penduduk di Batavia sejak abad ke-17 Loh de Tikar. Suku ini juga termasuk suku terkenal di antara suku lainnya di Pulau Jawa dan memiliki maskot berupa boneka ondel-ondel.
6. Suku Minangkabau. Suku Minangkabau atau biasa dikenal dengan suku Minang karena merujuk pada kultural dan geografis. Suku Minang merupakan pewaris dari tradisi lama Kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang senang berdagang. 7. Suku Bugis. Kata Bugis berasal dari kata tuugi, yang berarti orang Bugis. Suku Bugis merupakan sekelompok etnis yang berasal dari wilayah Sulawesi Selatan. Suku ini termasuk ke dalam suku-suku Melayu Detero yang telah masuk ke wilayah Indonesia setelah terjadinya gelombang migrasi pertama dari daratan Asia. Kini, orang-orang Bugis banyak merantau ke berbagai provinsi di Indonesia hingga mancanegara. 8. Suku Melayu. Suku yang dibahas selanjutnya ialah suku Melayu. Suku ini merupakan kelompok etnis dari orang-orang Austronesia yang menghuni semenanjung Malaya hingga Pulau Kalimantan pesisir termasuk Malaysia yang disebut dengan alam Melayu. Nama Melayu berasal dari kerajaan Melayu yang pernah ada di Sungai Batanghari, Jambi. Pemakaian Melayu meluas hingga keluar Sumatera dan terus berkembang hingga ke Pulau Jawa, Kalimantan dan semenanjung Malaysia. 9. Suku Arab. Suku ini merupakan suku yang memiliki darah campuran Arab dan pribumi Indonesia. Awal kedatangannya, mereka tinggal di perkampungan Arab yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Sayangnya, pada masa penjajahan Belanda mereka dianggap sebagai bangsa timur asing bersama dengan suku Tionghoa Indonesia dan suku India Indonesia. 10. Suku Banten. Suku Banten adalah salah satu suku terbesar selanjutnya yang juga merupakan orang Sunda yang menghuni bekas daerah kekuasaan Kesultanan Banten. Orang Banten pada umumnya menggunakan bahasa Banten, salah satu dialek bahasa Sunda yang lebih mengarah ke bahasa Sunda kasar. Nah, anak-anak, masih ingatkah sumber daya alam itu apa? Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Air, matahari, tanah, dan segala yang ada di dalamnya merupakan sumber daya alam yang harus dipelihara dan dilestarikan. Sumber daya alam berupa air, tanah, matahari, tumbuhan, dan hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, anak-anak, beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, dan tanah hutan. Pada setiap bentang alam yang terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara, bersih, tumbuhan, dan hewan. Jadi anak-anak, di sekitar kita ini banyak sekali sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Nah, kita harus menggunakan sumber daya alam tersebut dengan bijak. Kita harus gunakan dengan memperhatikan kelestariannya. Anak-anak, mari kita amati. Kamu bisa lakukan kegiatan berikut ini. 1. Amati sumber daya alam yang ada di daerah sekitarmu. 2. Catatlah minimal 3 sumber daya alam. 3. Jelaskan manfaat masing-masing sumber daya alam tersebut. Kemudian, jelaskan cara masyarakat menjaga, merawat kelestarian sumber daya alam tersebut. Nah, anak-anak, laporan yang kalian buat ini nanti akan Pak Irwan nilai. Nah, ini adalah tugas kalian dalam pembelajaran ketiga ini. Nah, apa yang akan dinilai nanti? Yang pertama, kita lihat di rubriknya. Ada 3 aspek yang akan dinilai. Yang pertama adalah menuliskan macam sumber daya alam. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan manfaat sumber daya alam. Yang ketiga, menjelaskan cara menjaga atau merawat sumber daya alam. Untuk aspek yang pertama, jika ingin memperoleh skor 4, kamu harus menuliskan 3 macam sumber daya alam. Jika skor 3, menuliskan 2 macam sumber daya alam. Jika skor 2, menuliskan 1 macam sumber daya alam. Kamu dapat skor 1 jika belum mampu menuliskan macam sumber daya alam. Untuk aspek yang kedua, kamu dapat skor 4 jika mampu menjelaskan 3 manfaat sumber daya alam yang sudah kalian sebutkan. Jadi setiap sumber daya alam yang kalian tulis di poin pertama tadi, kamu dapat menjelaskan manfaatnya
semuanya, ketiga-tiganya mampu kalian jelaskan. Nah, untuk skor 3 jika kamu hanya mampu menjelaskan 2 manfaat sumber daya alam. Kemudian skor 2 jika mampu menjelaskan 1 saja manfaat sumber daya alam. Dan skor 1 jika belum mampu menjelaskan manfaat sumber daya alam. Nah, kemudian untuk aspek pengamatan yang ketiga, mendapat skor 4 jika kamu mampu menjelaskan 3 cara perawatan sumber daya alam. Jadi 3 macam sumber daya alam tersebut kamu mampu menjelaskan semuanya. Sumber daya alam 1 dirawat dengan cara apa, yang kedua dirawat dengan cara apa, dan yang ketiga dirawat dengan cara apa. Nah, kamu mendapatkan skor 3 jika hanya mampu menjelaskan 2 cara perawatan sumber daya alam, dan mendapatkan skor 2 jika mampu menjelaskan cara perawatan sumber daya alam hanya 1 saja, dan mendapat skor 1 jika belum mampu menjelaskan cara perawatan sumber daya alam. Nah, anak-anak, kalian bisa tangkap layar atau screenshot tampilan ini untuk membantu kalian dalam mengerjakan tugas di pembelajaran 3 ini. Kamu nanti dapat melihat kembali tangkapan layar kamu atau screenshot kamu, sehingga kamu dapat memperoleh nilai atau skor yang tinggi, sehingga kamu berhasil atau lulus kompetensi di pembelajaran 3 ini. Selanjutnya anak-anak, kita sudah sampai di bagian refleksi pembelajaran. Anak-anak, kita tadi sudah mempelajari isi puisi. Kita tadi sudah disajikan puisi dari Mahapatih Gajah Mada. Dari isi puisi tersebut, kita tahu bahwa Patih Gajah Mada adalah Mahapatih yang memiliki nama besar, kepemimpinan, dan keberanian. Kemudian jasa beliau sangat dikenang oleh bangsa Indonesia ini, terutama pemuda, dan bisa dijadikan sebagai panutan atau teladan. Selanjutnya kita juga sudah mempelajari macam-macam suku bangsa. Nah, suku bangsa yang ada di Indonesia itu banyak sekali anak-anak, seperti yang disajikan di gambar tadi, di mana keberagaman suku bangsa ini terbingkai dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Nusantara dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya kita sudah mempelajari manfaat dan cara perawatan sumber daya alam. Dari hasil pengamatanmu tadi, kamu mampu mengetahui apa manfaat sumber daya alam yang ada di sekitarmu dan bagaimana cara merawat sumber daya alam tersebut. Jadi anak-anak, kalian harus rajin belajar, tetap semangat meskipun melalui pembelajaran online. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.